Halo, perkenalkan nama saya Agustina Sardana. Saya dari kelas Q2 dengan NIM 24070101045. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat kemarin. Infografis yang pertama yaitu dari isi kurikulum 2013. Isi kurikulum 2013 yaitu adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, yaitu di IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi MTK. Yang B, analisis kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan Indonesia. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang C, analisis kurikulum 13. Kurikulum 2013 pendidikan bahasa Indonesia adalah untuk pengembangan kemampuan kognitif, emosional, dan psikomotor siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini berdampak pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Siswa diharapkan mampu membuat dan memanfaatkan teks yang sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Fokusnya tidak semata-mata pada pengetahuan bahasa, namun juga peran teks sebagai sarana aktualisasi diri bagi penggunaannya. Tanggung jawab guru dalam melaksanakan kurikulum 2013 pendidikan bahasa Indonesia meliputi tugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi tujuan pembelajaran. Guru harus juga mengembangkan rencana pembelajaran yang setara dengan kurikulum 2013, menggunakan strategi pengajaran secara efektif, dan mengevaluasi kinerja siswa sesuai norma yang ditentukan. Lalu yang D, penilaian terhadap kurikulum KTSP. Penilaian dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya tes tertulis, penilaian hasil kerja siswa melalui portofolio, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian untuk kerja siswa. Penilaian terhadap kurikulum 13 bahasa Indonesia menggunakan sistem penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran bermakna terhadap hasil belajar peserta didik secara terpadu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain tes tertulis, penilaian hasil kerja siswa, yaitu atau portofolio, penilaian produk, penilaian proyek, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang tugas yang kedua, memahami konsep kebijakan Merdeka Belajar, menafsirkan konsep dasar perencanaan pengajaran, menjelaskan konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intelektual kurikuler
dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional, artinya sekolah bisa memilih untuk mengadopsi kurikulum Merdeka atau tetap pada kurikulum 2013. Prinsip pembelajaran tersebut mencakup 3 tipe kegiatan pelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, yang ketiga pembelajaran ekstrakurikuler. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang membedakan dengan kurikulum lainnya adalah fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel. Yang ke B, memahami konsep kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ada gangguan yang menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kurikulum darurat ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas pendidikan dan memastikan siswa tetap mendapatkan materi pembelajaran yang relevan. Kurikulum darurat ini biasanya berfokus pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi darurat yang sering terjadi. Selain itu, metode pembelajaran dan penilaian juga disesuaikan agar sesuai dengan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat ini juga memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan siswa serta memberikan dukungan psikologis yang diperlukan. Lalu infografis yang ketiga yaitu membuat KI/KD silabus dan menjelaskan KI/KD dan silabus. KI itu adalah kompetensi inti. KI adalah elemen yang dalam kurikulum yang memberikan arah dan tujuan umum pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka ini, KI digantikan dengan CP, capaian pembelajaran. KI memberikan arah dan tujuan umum KI. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, cakupan ilmu yang dipelajari meliputi fonologi, yaitu ilmu yang membahas tentang tataran bunyi bahasa. Morfologi yaitu ilmu yang membahas tentang satuan dan pembentukan kata. Sintaksis yaitu ilmu yang membahas tentang frase, klausa, kalimat. Yang terakhir itu ada semantik, yaitu ilmu yang membahas tentang makna. Lalu yang KD. KD itu kompetensi dasar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah kemampuan peserta didik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan sikap, dan perilaku setelah mendapatkan materi pembelajaran. KD merupakan kompetensi yang diturunkan dari kompetensi inti yaitu KI, yang merupakan penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program studi. Dalam kurikulum Merdeka ini, KD diganti dengan istilah tujuan pembelajaran TP. Selain itu, kriteria ketuntasan minimal atau KKM juga diganti dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu disebut dengan KKTP. Dalam kurikulum 2013, istilah KI dan KD diganti dengan capaian pembelajaran yang disebut dengan CP. Dalam format CP, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap diintegrasikan ke dalam satu paragraf. Yang C yaitu silabus. Silabus itu adalah rencana pembelajaran yang berisi garis besar pokok-pokok isi pelajaran termasuk untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Silabus ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk
Menjalankan kegiatan pembelajaran dengan tepat, silabus juga membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Memetakan variasi pembelajaran, memetakan indikator pencapaian belajar, merancang untuk penilaian, merumuskan atau mempadatkan pembelajaran. Lalu yang D itu menelaah KI, KD, dan silabus. Menelaah KD, KI, dan silabus adalah kegiatan untuk menguraikan keterkaitan antara ketiga komponen tersebut dan hubungan antar bagiannya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh informasi pedagogis yang berguna dalam perencanaan pembelajaran. KI dan KD itu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam kurikulum. KI memberikan arah dan tujuan umum, sedangkan KD memberikan rincian spesifik tentang apa yang harus dicapai siswa. Dan sedangkan silabus itu adalah rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Tujuan silabus itu adalah untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam menjabarkan standar kompetensi menjadi rencana kegiatan pembelajaran. Lalu infografis yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar minat peserta didik di dalam kurikulum ini. Ya, dan yang kedua ada capaian pembelajaran yaitu CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Sebagaimana dikutip dari laman Kemdikbud, CP ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD terdiri atas satu fase yaitu fase fondasi. Capaian pembelajaran tersebut pendidikan dasar menengah terdiri dari 6 fase yaitu A sampai F. Capaian pembelajaran pendidikan dasar menengah juga disusun untuk setiap pembelajaran. Dalam dokumen CP terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan mata pelajaran, yang ketiga karakteristik mata pelajaran, yang keempat capaian pembelajaran setiap fase. Yang terakhir yaitu ada elemen. Ada 5 kunci beriman bertakwa PAGE 3 dimensi, elemen dan suplemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka ini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sekian dan itu saja infografis yang saya jelaskan. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.